Bapak eh, mengidentifikasi apa Pak persoalan yang ada di Bandung Pak? Itu persoalannya. Oh, Kawasan Bandung Utara tuh, iya. kita tahu ada lahan kritis, Iya. tapi semua pada diem. Kalau untuk penggunaan untuk pertanian, ya itu otomatis nggak ada izinnya sama sekali. Oh, oke. Nanti di pas minggu tenang sebelum pilkada, saya ajak semua paslon. Artinya kalau gitu kan paslon siapapun yang terpilih udah punya sense of KBU-nya gitu. Iya nih. Kalau Diajak gitu. kalau nggak mau malu juga dia. Nah, itu satu. Oke. Kemudian sampah ini kebijakan penanganannya jangan bersifat darurat atau sementara. Harus permanen. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya akan memandu wawancara dalam program Government Talk. Nah, narasumber yang sudah datang ke sini adalah sosok yang istimewa, yaitu Bapak PJ Wali Kota Bandung, Bapak Akoswara. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi Bapak. Salam. Jadi Pak Akoswara ini sebenarnya sudah pernah dulu waktu awal-awal studio ini berdiri, dan ini hari ini beliau hadir kembali, tentu saja dengan topik yang lebih hebat, gitu, lebih keren. Oke, Pak Akoswara, Bapak hampir genap sebulan ya? Ya, hampir genap. Belum ya, dikit lagi sebulan. Ya. Nah, Pak, Bapak nanti akan menjabat sampai pelantikan? Sampai kepala daerahnya dilantik. Nah, sampai kepala daerah dilantik ya. Nah, Pak, dalam waktu 1 bulan ini Bapak mengidentifikasi apa Pak persoalan yang ada di Bandung Pak? Yang mungkin gini, sebelumnya ketika Bapak masih menjabat di jabatan sebelumnya tidak langsung berinteraksi dengan Bandung, tetapi begitu berinteraksi dengan warga Bandung langsung gitu, sebagai PJ Wali Kota, itu apa yang ditemukan Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya saya di Provinsi Jawa Barat tuh ada 2 jabatan, Kadis Bina Marga, sama terakhir Kadis Perhubungan. Ya. Jadi otomatis bidang kebina margaan, perhubungan, dan tata ruang, karena dulu di Bina Marga itu gabung dengan tata ruang, itu saya sudah punya gambarannya. Nah, karena Bandung kan bagian dari Bandung Raya. Kemudian mendapatkan tugas jadi PJ Wali Kota, itu selain indikator makro dan indikator yang ada spesifik khusus, saya juga melakukan scanning persoalan di minggu-minggu pertama, diskusi dengan seluruh OPD dan melihat perkembangan. Nah, ada beberapa hal yang saya temukan dan bisa dilakukan di dalam masa kepemimpinan saya selama 5 bulan ya. Selain tugas utamanya adalah mengawal pilkada supaya berjalan dengan baik dan kondusif. Yang pertama yang saya bisa lakukan itu adalah walaupun tidak banyak, yaitu dalam mengatasi kemacetan. Nah, terus kedua, mempersiapkan layanan prasarana, layanan perkotaan. Nah, layanan perkotaan itu meliputi misalnya air bersih, kemudian air limbah, sampah, persampahan, kemudian transportasi, kemudian yang lainnya misalnya telekomunikasi gitu. Itu layanan perkotaan. Terus yang ketiga, ini berkaitan dengan posisi Bandung yang mempunyai sangat ketergantungan dengan KBU, kawasan Bandung Utara. Itu juga perlu diperhatikan. Nah, itu yang selain indikator makro yang harus dicapai, yang secara spesifik dengan karakter Bandung, saya melihat 3 hal itu. Itu sehingga di dalam perumusan saya untuk mempersiapkan masa kepemimpinan sampai dengan bulan Februari itu,
saya melakukan beberapa hal. Yang pertama yang berkaitan dengan kemacetan. Ya. Kami akan melakukan sebuah regulasi pengaturan jam operasional. Ya. Itu yang paling mudah yang bisa Ya. saya lakukan. Karena untuk infrastruktur saya tidak punya waktu untuk Ya. mempersiapkannya. Karena cuma berapa bulan. Ya. Nah, pengaturan jam operasional itu akan diatur kapan masuk untuk pendidikan, kapan masuk untuk perkantoran, gitu. Oke. Jam operasional untuk kendaraan barang yang masuk ke perkotaan. Nah, itu kita akan atur itu. Mungkin dalam 2 minggu lagi ke depan lah sudah bisa keluar aturannya, akan kita sosialisasikan itu. Mungkin bisa diberi bocoran sedikit Pak tentang misalnya yang pertama soal perbedaan jam operasional sama. Ya, kan kita merasakan lah kalau misalnya liburan sekolah itu pasti tidak macet. Ya, relatif ya. tidak macet. Nah, berarti kan dari situ ada indikator. Ya. Jam operasional sangat berpengaruh terhadap kondisi kemacetan. Kalau untuk pendidikan kayaknya masih tetap karena sesuai nasional. Dan yang lebih banyak diatur itu nanti akan untuk jam kerja, karyawan. Baik itu swasta dan pegawai negeri. Yang pertama diatur yang pegawai negeri dulu nih, nanti yang lainnya kita atur. Terus yang yang cukup signifikan juga adalah angkutan barang. Karena loading dock ya, bongkar muat barang itu baik di komersial dan itu pasti akan masuk ke perkotaan pada jam yang sama, jam kerja gitu. Itu akan kita atur juga. Kurang lebih bocoran seperti itu. Nanti secara detail kita akan lakukan sosialisasi itu. Sebenarnya saya mau banyak pertanyaan. Tapi mungkin ini bisa kita tunggu penjelasan selanjutnya. Mungkin akan menjadi menarik dan mungkin bisa jadi bahan diskusi lebih lanjut nanti. Kemudian Pak, sebenarnya dalam sebulan ini Bapak sudah turun sampai kemana saja di Kota Bandung? Ya lumayan sih, kita melakukan scanning itu banyak ya. Karena saya juga pengetahuan sudah ada dari pengalaman sebelumnya. Misalnya KBU ini kawasan Bandung Utara, kita tahu masalahnya, tapi semua pada diem. Nah, itu persoalannya. Kawasan Bandung Utara tuh, kita tahu ada lahan kritis, tapi semua pada diem. Itu kan persoalannya. Nah, saya nanti akan mengajak semua untuk menanam KBU bareng-bareng. Lahan kritis di sana tuh kalau tahu datanya, gurun di atas. Yang paling banyak itu perubahan dari harusnya hutan itu jadi pertanian. Itu yang paling banyak berubahnya. Kalau untuk jadi permukiman atau yang memperoleh izin itu relatif terkontrol. Karena ada instrumen izin untuk mengendalikannya. Ketika akan bangun di sana harus bikin ini. Tapi kalau pertanian kan enggak. Kalau di persentase Pak, tadi kan ada yang buat pertanian, ada yang buat, pasti juga ada yang buat bangunan ya. Itu berapa persen ya? Berapa persen bangunan, berapa persen perkebunan yang tidak berizin itu? Kalau terdeteksi nggak? Kalau untuk penggunaan untuk pertanian itu otomatis nggak ada izinnya sama sekali. Nggak ada izinnya. Sudah pasti nggak ada izin. Nggak ada izin karena itu kan dilakukan oleh masyarakat ya. Dan aturan tentang di sana harus jadi penyangga atau pelindung kawasan Bandung ini, itu kan relatif lebih di kalangan terbatas ya. Bagi masyarakat yang memerlukan ekonomi, ini kan tidak memahami itu. Nah, dulu itu pernah ada ditanam pohon produktif. Tapi itu tidak berlanjut sehingga program itu kelihatan menjadi berhenti lah. Nah, saya mengajak pada semua untuk peduli terhadap Bandung Utara karena ini akan menunjukkan keberlangsungan dari kita yang ada di kawasan Bandung. Masalah airnya masalah bencananya itu sangat pengaruh sekali dari Bandung Utara itu. Karena yakinlah saya ini persoalan ini sama-sama sudah kita ketahui. Hanya perlu kita lakukan bersama-sama lah bagaimana menjaga Bandung Utara itu.
Nah, yang lainnya masalah air bersih. Air bersih juga saya pelajari, kebutuhan air bersih di Bandung ini cukup tinggi. Perhitungan terakhir itu sekitar 8 juta liter per detik ya yang harus dipenuhi itu. Nah, sekarang kemampuan PDAM masih terbatas untuk memenuhi itu. Sehingga masyarakat memenuhi air bersihnya itu dengan melakukan pengambilan sendiri-sendiri atau air tanah ya. Atau ada juga yang komunal, beberapa perumahan menyediakan air bersihnya sendiri. Dan itu air tanah juga? Air tanah juga. Nah, ini yang memerlukan regulasi yang bagus lah, dan ini persoalannya bukan Kota Bandung, tapi seluruh Bandung Raya ini seperti itu. Kemudian ketersediaan air baku juga. Air baku terbatas dari beberapa sumber yang ada misalnya di Cirata, kemudian Saguling. Nah, kawasan Bandung Raya harus berupaya menyiapkan air bakunya seperti apa. Ya. Dan ini saya kira harus jadi program bersama, bukan hanya Kota Bandung. Ya. Nah, upaya yang saya lakukan pada sebatas BUMD, Perumda BUMD Tirta Wening. Ya. Mulai dari membuka pemahamannya dan kita harus ngapain saja antara BUMD dan pemerintah Pemkot untuk mempersiapkan ini. Ya. Yang baru saya kuatkan ini masalah perencanaannya. Ya. BUMD dan Pemkot itu harus merencanakan bukan parsial tapi secara keseluruhan dengan proyeksi kapasitas penduduk yang ada di Bandung. Kapasitas penduduk yang akan direncanakan di huni berapa, sesuai dengan tata ruang dan kapasitas lingkungannya. Itu yang wajib dihitung itu. Kalau enggak, kita tidak ada punya kendali dan tidak punya dasar perencanaan. Dengan proyeksi RDTR ini sebenarnya belum cukup untuk membuat perencanaan, karena hitungan kapasitas lingkungannya harus detail. Walaupun RDTR itu kan ada KLHK-nya ya, namun untuk melihat itu tidak bisa makro, harus detail melihatnya. Misalnya kapasitas jalan kita berapa sih bisa mendukung aktivitas ekonomi dan jumlah penduduk yang bergerak. Itu dibatasi, karena Kota Bandung desainnya kan kita tahu, desain zaman Belandanya hanya berapa gitu ya, hanya 400.000 mungkin atau 600.000. Sekarang kan udah hampir 2,5 juta kita penduduk. Nah, itu kapasitas perkotaannya itu harus menyiapkan terhadap penduduk yang nanti akan diproyeksikan di sini. Termasuk air bersih. Air bersih ini proyeksinya itu belum sampai sesuai dengan penduduk yang diproyeksikan. Masih 8 juta liter detik, itu 2026 perhitungannya. Kan ini masih berlanjut, Pak. Kota Bandung entah sampai kapan ya kita akan. Tapi harus dihitung sampai dengan itu. Sehingga kalaupun nanti kapasitas ini sudah dihitung, kalau jumlah penduduknya nanti akan banyak, berarti harus ada kebijakan pengendalian penduduk. Nah, ini dari pusat sudah melihat itu, Pak. Nah, kita tuh harus memahami. Jadi sehingga dari pemerintah pusat, Kota Bandung tidak bisa diisi terus oleh penduduk. Ada kebijakan nanti ada kota satelit gitu. Itu kebijakan makronya, Pak. Karena melihat Kota Bandung kapasitasnya tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus tetap di-maintain, kendalikan sesuai dengan kapasitas lingkungannya gitu. Pak Koswara, ini menarik sebenarnya ketika kita bicara Bandung Raya ya, Pak. Nah, ini menurut saya kesempatan yang mungkin tidak akan terulang dalam waktu-waktu ke depan, karena sekarang ini posisinya semua pasti PJ. Yang punya satu bos sebenarnya punya bos. Tapi kalau nanti ketika sudah pada pelantikan wali kota dan bupati baru, pelantikan ini sudah politisi ini. Betul. Pasti dinamikanya beda lagi. Nah, sekarang saya kira lebih memungkinkan untuk terjadi sebuah kesepakatan yang untuk mengubahnya pun nggak akan mudah gitu. Tinggal apakah sudah ada kesepakatan dengan PJ-PJ lain di Bandung Raya untuk membuat misalnya perencanaan transportasi, terus air bersih tadi yang Bapak sebutkan itu. KBU kan juga saya kira itu kepentingannya bukan semua kan ya. Nah, apakah sudah ada pembicaraan di situ, Pak? Secara khusus belum, tapi isu ini saya sudah sampaikan juga ke Pak Gubernur bahwa KBU perlu diperhatikan oleh semua.
supaya ada bergerak. Nah, kita rencana untuk KBU itu ada penanaman barang penghijauan nanti di pas Minggu Tenang sebelum Pilkada. Saya ajak semua paslon. Artinya kalau gitu kan paslon siapapun yang terpilih udah punya sense of KBU-nya gitu. Iya nih. Kalau kalau nggak mau malu juga dia. Nah, itu satu. Oke. Kemudian di aspek perencanaan, saya akan menguatkan di RPJMD bahwa untuk proyek-proyek strategis itu harus dibuatkan klausul atau komitmennya untuk pembiayaannya terjamin gitu. Iya, iya. Supaya tidak terganggu dengan program-program janji politik, Pak. Iya, iya. Yang sifatnya harus wajib ada untuk pelayanan dasar, misalnya PDAM dan sebagainya, itu jadi prioritas. Tidak tergantung ada janji politik atau tidak ya. Lainnya. Nah, itu jadi prioritas. Dan ini kan jadi perda ya, kesepakatan dengan DPRD. Nah, itu yang saya kuatkan. Misalnya ada 5 proyek strategis. Nah, kita buatkan komitmen nanti dengan DPRD bahwa ini harus dibiayai secara keberlanjutannya terjamin gitu. Oke, Pak. Caranya saya begitu aja. Jadi dari aspek regulasi aja ya buatkan. Nanti ini kembali lagi ke soal KBU, Pak. Pasti nanti akan ada resistensi juga dari warga yang sudah membuat itu sebagai pertanian. Nah, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Nah, untuk yang lahan yang dipakai pertanian warga itu kita tanami yang produktif supaya mereka bisa ngambil hasilnya dan mereka juga di bawahnya bisa bertani gitu. Jadi tumpang sari lah. Memang perlu yang rada repot itu kan bukan di nanamnya, Pak, di pemeliharaannya sampai dia besar. Itu mereka sabar nggak nunggu itu. Itu yang harus melembaga gitu. Lembaga dan jadi kesadaran semua. Nah, kalau ini jadi kesisteman yang dipegang oleh otoritas, misalnya oleh Jawa Barat, jadi saya yakin bisa, Pak. Ya, saya yakin bisa. Karena sumber air di atas kan ada juga. Mungkin bisa dipakai yang sistem irigasi yang tetes itu, netes per titik, atau sama-sama dengan masyarakat untuk bareng-bareng memeliharanya. Dunia usaha juga ajak ke sana. Tiap minggu, tiap bulan ada kegiatan yang bersama ke KBU gitu. Kalau itu ditargetkan rampung berapa lama, Pak? Kalau penghitungan itu saya nggak punya hitungan, tapi untuk Pemkot sendiri, untuk lahan-lahan yang punya Pemkot, kan ada di sana yang punya Pemkot, kita akan masifkan dalam sampai bulan Februari itu. Jadi setiap bulan kita akan nanam di sana. Misalnya pada lahan Pemkot. Ya supaya nggak mundur lagi ya. harus terjamin selama Pak Koswara masih di sini. Ya minimal lahan Pemkotnya bagus lah gitu ya. Sebagai contoh kan beli juga RTH ya sebagai pengganti RTH di sini kita beli di atas. Nah itu masih kosong juga, belum hijau gitu. Pak, kemarin juga kami melihat ada polemik juga, Pak, ada yang pertama soal kemarin soal penggunaan mesin parkir atau penggunaan QRIS. QRIS. Yang kedua soal tol dalam kota. Yang pertama QRIS itu orang-orang masih pada bertanya nih bagaimana efektivitasnya. Kemudian kalau yang tol dalam kota itu soal apakah ini tidak cuma memindahkan kemacetan. Solusi lain misalnya kan ada soal pembenahan transportasi publik daripada kita bikin jalan baru, mending mengoptimalkan, merevitalisasi transportasi publik gitu. Yang QRIS dulu ya. Parkir itu kalau dikelola dengan benar di Kota Bandung itu sumbangan PAD-nya sangat besar. Nah sekarang pengelolaannya tuh karena belum terintegrasi mungkin ya, ini belum maksimal untuk jadi PAD. PAD berapa, Pak, sekarang nggak boleh tahu dari parkir? Parkir itu sekitar berapa ya, 40 M atau 60 M? 40. Karena potensinya bisa sampai 2 kali lipatnya. Karena banyak parkir liar itu ya sebenarnya. Ya parkir liar sama pengelolaannya kan banyak juga oleh masyarakat, oleh kelompok gitu yang tidak masuk ke PAD.
Sementara parkir itu sebenarnya layanan publik gitu, Ya. yang harus dilakukan oleh badan yang langsung dengan pemerintah. Yang QRIS itu sebagai salah satu upaya lah untuk menekan kebocoran. Ya. Karena langsung kan QRIS Ya. itu masuk ke kas yang ditunjuk. Memang semua inovasi atau perubahan itu pasti ada pro kontranya lah. Ya, ya. Kita lihat aja karena masih baru ya. Ya. Kalau efektif, bagus dengan cara-cara itu ya kita pakai buat semua tempat. Ini kan baru uji coba. Ya, ya, ya. Kemudian juga masalahnya bukan hanya di QRIS sebenarnya, tapi di tata kelola. Ya. Tata kelola keseluruhan. Kalau QRIS itu baru pada proses pembayaran saja. Ya. Tata kelolanya sudah lebih luas ya. Iya, tata kelola lebih luas. Konsep yang tadi tentang penyelenggaraan layanan perkotaan termasuk parkir itu. Termasuk parkir. Itu yang harus diperkuat. Ya. Ke depan saya rencananya membuat sebuah aturan Raperda tentang penyelenggaraan layanan perkotaan. Termasuk dalam parkir, bagaimana ini dikelola secara benar dan jadi unggulan kekuatannya pemerintah kota. Ini panjang kalau bahas ini, Pak. Ya, Saya kira untuk yang QRIS kayaknya itu ada pertemuan kedua nih. Ya. Kalau QRIS itu sebagai pilot project pilot lah project, ya. Kita lihat saja bagaimana perkembangannya dan bagaimana dia bisa sebagai sebuah ikhtiar. Ya, inovasi lah, Pak. Ya. Inovasi itu jangan dipertanyakan boleh, pertanyakan boleh, tapi itu adalah cara untuk ikhtiar kita untuk memperbaiki gitu. Nah, yang kedua berkaitan infrastruktur jalan tol. Ini sebenarnya kan proyek lama. Iya. Tahun 2017 udah lama lah. Kemudian zaman Pak RK sebagai gubernur itu sudah ada nota kesepakatan dengan pemerintah pusat. Namun skemanya tanahnya oleh pemerintah daerah. 80% oleh Pemprov, 20% oleh Pemkot. Nah, ini nggak berjalan karena ada COVID sama kemampuannya nggak ada untuk beli tanah, sehingga nggak bisa berjalan tuh dulu tuh. Pemerintah daerah akhirnya bendera putih minta diganti nota kesepakatannya, MOU-nya, sehingga skema yang sekarang itu semuanya dari pusat. Tanahnya dari pusat, infrastrukturnya juga dari pusat, pembangunan konstruksinya. Nah, sekarang bagaimana pengaruhnya terhadap kemacetan? Pasti ada pengaruh, Pak, karena orang makin cepat masuk ke dalam kota. Tapi kita di dalam area Bandung Raya ini kan sudah punya perencanaan juga untuk transportasi itu. Ada angkutan massal, ya. Angkutan massal yang paling dekat akan terjadi di Kota Bandung itu BRT, angkutan massal berbasis bis. Tahun depan itu sudah mulai konstruksi dari Kementerian Perhubungan. Jalur-jalur khususnya. Pakai jalur khusus ya. Harus jalur khusus. Kalau tidak ada jalur khusus namanya angkot. Bukan angkutan massal. berebut sama jangan saya berebut sama motor itu ya. Gitu. Karena dengan ada jalur khusus maka terjamin kedatangannya, jadwalnya terjamin tuh. Timetable-nya ini 2 menit lagi datang bisnya. Jadi orang sudah bisa ngatur. Cuma tipenya berbeda dengan Jakarta, jalur khususnya. Kalau Jakarta kan high deck ya, ininya juga pakai halte. Kalau di sini nggak rata lah gitu. Kemudian juga bisnya juga kecil-kecil di sini, jadi tidak mengganggu. Jadi mirip seperti Jogja atau Semarang gitu, Pak ya? Mungkin bis 3/4 ya, bis 3/4. Nah, itu semua dibiayai oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah itu tugasnya untuk operasional saja, sarana prasarananya, operasional ya, sarananya. Sarananya. Ini sudah jadi komitmen keseluruhan. Pusat, provinsi, kabupaten kota itu sudah membuat dukungan terhadap BRT ini. Satu BRT. Nggak ada alasan tuh nggak ada alasan kali itu karena sudah ada komitmennya dan ini harus berjalan karena sudah ditekan juga pembiayaan infrastrukturnya. Yang kedua itu LRT.
yang berbasis rel. Rel. Nah, rel ini bisa monorel atau teknologi yang lain. Tapi Dan ini itu masih bangun terbuka jalan lagi teknologi. ya. Itu kan Itu bangun jalan lagi. Nah, saat ini yang sedang dilakukan adalah kajian dari Kementerian Keuangan yang dibantu oleh Kementerian PDF namanya Facility Development Development Facility dari keuangan. Jadi keuangan mempersiapkan seluruh perencanaannya. Ini biayanya cukup besar dan juga sampai nanti ketemu investornya. Itu dari Kementerian Keuangan. Artinya dua konsep ini bukan lagi wacana, tapi sudah berjalan gitu, sudah mulai gitu. Nah, sekarang kenapa harus ada tol dalam kota? Pertama tadi tol dalam kota itu sudah jadi proyeknya yang lama ya. Dan ini sekarang sudah PSN. Itu satu dari segi regulasi. Terus kedua, infrastruktur jalan itu banyak kegunaannya. Selain masalah transportasi, dia juga bisa sebagai infrastruktur untuk mitigasi bencana. Contohnya gimana, Pak? Kalau dari dalam kota ada sesuatu, yang paling cepat itu lewat mana? Lewat tol. Itu paling yang jarang kita. Yang paling belum pernah kita jarang bahas itu ya. Iya, betul. Karena infrastruktur itu bisa jadi alat untuk evakuasi. Bencana itu paling cepat dengan infrastruktur. Kereta api itu paling cepat untuk mengangkut manusia. Jadi itu sebagai solusi kebencanaan di Bandung itu sangat penting. Kita tidak punya hal itu. Ya, dengan syarat jalannya sendiri nggak terpengaruh oleh. Tentu dihitung kan kekuatan segala macamnya. Jalan tol itu pasti udah dihitung banget. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian kedua, yang menggunakan kendaraan itu kan bukan hanya angkutan umum, ada juga angkutan pribadi yang tetap harus kita fasilitasi, artinya gitu. Karena rejimnya tetap Pak harus dimix. Di dalam kotanya kita kuatkan angkutan umumnya, antar kotanya orang yang berkegiatan ekonomi menggunakan angkutan pribadi juga harus tetap difasilitasi. Jadi ini harus seimbang kebijakannya dan yang tadi fungsi dari infrastruktur itu sebagai bagian dari mitigasi kebencanaan itu harus diperhitungkan, Pak. Jawa Barat ini kalau nggak ada memperhitungkan itu repot, Pak. Iya, betul. Jawa Barat bagian selatan kekurangan kita adalah infrastruktur yang bisa memitigasi bencana. Satu titik kena longsor, Pak, putus. Selesai ya. Itu repot, Pak. Makanya harus banyak jalan tuh begitu. Iya, apalagi kita kemarin rame-rame soal Megatrust itu. Orang pada Bandung bisa kebayang, Pak. Satu titik ada kecelakaan ada kebakaran, macetnya kemana-mana, Pak. Kalau ada tol kan bisa. Iya, itu tadi yang belum pernah kita bahas memang. Gitu, Pak. Nanti akan kita lanjutkan dengan berita tertulis atau apa ya, sehingga informasi ini bisa semakin jelas untuk sampai ke masyarakat. Dan terakhir, Pak, sebelum kita tutup, ini masalah sampah, Pak, yang kembali lagi. Saya kira kemarin sudah selesai, ternyata ini masih ada lagi. Nah, betul. Jadi sampah ini kebijakan penanganannya jangan bersifat darurat atau sementara, harus permanen. Nah, persoalan yang sekarang dilakukan itu kebijakannya itu dihilir semua. Dihilir semua yang dibangun, konstruksi segala macam dihilir semua, bikin TPA, bikin TPST ya. Tapi kebijakan di hulunya ini kurang kuat. Sehingga seberapapun kita buat infrastruktur di hilir, kalau sudah penuh pasti penuh, repot lagi, darurat lagi gitu. Nah, sekarang kebijakannya kita perkuat di hulunya, di sumber sampahnya. Sumber sampah ini sudah ada beberapa program yang dilakukan oleh Pemkop dan saya kira berhasil. Sudah ada contoh artinya. Dari 1.500 RW itu ada 380 RW-an. 1/5 ya berarti kira-kira. 20% gitu 20% ya. Itu sudah bebas sampah. Ada artinya, tuh, Bapak. Sampah itu nggak keluar dari daerah. Nggak keluar dari wilayah RW-nya. Dari rumah-rumah sudah dikelola dari warga. 300 sekian RW ya? 300 sekian RW. Mereka sudah punya fasilitas komposting, magot, tanaman, peternakan, dan sebagainya yang sirkulir. Ya, dikerjakan di situ dan menghasilkan bagi mereka. Ada bank sampahnya.
Jadi sampah dari RW itu sudah kelola semua di RW dan digunakan di daerah itu juga daerah. Ya? Okay. Tinggal residunya saja yang dibuang. Residunya itu berapa persen, Pak? Residunya itu antara 11 sampai 30%. Oh, kecil. Ya? Kecil. Iya. Nah, kalau ini berhasil direplikasi di semua RW yang sisa yang 75% lagi udah selesai, Pak, di sumber. Ya. Di sumber tinggal residunya aja yang dibawa kan, maksimal 30%. Ya. Kalau 30% sekota, Pak, sekota Bandung, semua sampah 30% yang dibuang ke TPA, kita cuma tinggal 600 ton sehari yang dibuang. Kalau sekarang itu 1.800, itu yang dibuang itu sekitar 900-an. Berarti harusnya tinggal 30%-an aja. Tinggal 30%-an aja. Dan itu sifatnya yang benar-benar residu. Bisa diinsinerasi, bisa juga dibuang ke TPA atau dijadikan produk lain dengan teknologi yang lebih canggih. Misalnya jadi kayak yang mudah sekarang seperti konblok itu ya. Ya, teknologi yang canggih yang tidak bisa dilakukan di lingkungan lah di sumbernya. Teknologi canggih sehingga bisa Saya kira dengan kebijakan yang terintegrasi antara hilir, hulu dan di tengahnya sebagai yang pengumpul ya, pengangkut gitu. Itu bisa, Pak, dilakukan. Dan saya ngelihat itu potensi di Kota Bandung bisa selesai gitu. Nah, Pak, kemarin kan sempat disampaikan juga bahwa akan ada punishment bahwa yang tidak memilah sampahnya tidak diangkut. Nah, itu ditunggu, Pak. Punishment itu. harus ada contoh supaya yang main tahu ya. Gitu. Jadi kalau nggak dipilah, yang ngangkut itu harus ditinggalkan, dimain aja, biarin di tingkat rumah, Pak, ya? Di tingkat rumahnya. Atau di tingkat sumbernya ya. Di tingkat sumber. Ya, kalau hotel misalnya nggak memilah, biarin, jangan diangkut. Resiko tanggung sendiri. Resiko tanggung sendiri gitu. Setelah dipilah oleh mereka baru kita angkut. Ya itu yang ditunggu, Pak. Selama ini kan kesannya itu tidak ada punishment terhadap pelanggaran itu yang terhadap di sumber-sumber sampah itu, padahal mereka pastinya sudah tahu kan ya, bahwa memang di sini ada celah yang harus kita mitigasi atau antisipasi, yaitu di tunggang angkutnya. Iya, dia kalau nggak disiplin, nggak berintegritas, tetap diangkut kan repot. Kadang-kadang dibayar itu angkut. Gitu. Itu yang kita kuatkan ke teman-teman. Mulai dari alatnya, kendaraannya harus terpisah, alatnya juga harus dipisahkan gitu. Itu nanti aturannya seperti apa? Instruksi wali kota atau peraturan wali kota atau apa, Pak? Yang paling cepat saya bikin instruksi wali kota. Instruksi wali kota ya. Dan edaran ke seluruh penghasil sampah lah, sumber-sumber penghasil sampah. Gitu. Pak Koswara, Pak Wali, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sama-sama, Pak. Semoga informasi ini menjadi pertimbangan bagi warga ya untuk ikut mendukung. Saya kira bukan pertimbangan, jangan dipertimbangkan lagi ya. Harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Sekarang tuh diskusi udah lewat, Pak. Udah lewat ya. Yang ahli udah banyak memberikan. Dan sudah prakteknya, Pak. Sudah ada contoh. Dan contoh-contoh itu harus dilihat. Terutama soal sampah ya. Mungkin itu perlu warga-warga yang belum melaksanakan itu, lihatlah contoh-contohnya. Nah, begitu Tribuners, wawancara saya dengan Pak PJ Wali Kota Bandung, Pak Koswara. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai warga kota sedahsyat Bandung ini ya, hingga kita akan bisa merasakan tinggal di Bandung itu lebih nyaman gitu ya, tidak terganggu sampah, tidak terganggu masalah air, macam-macam ya. Nah, kita akan coba nanti bumikan program-program Pak Wali ini dalam konten-konten yang lebih mudah dicerna lagi, sehingga warga Bandung bisa menjadi lebih paham. Terima kasih, saya kira itu kita akan bertemu lagi dalam program Government Talk yang lain, tentu saja dengan tokoh yang tidak kalah inspiratif. Selamat pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.